Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini balik lagi bersama saya Tiga Kombi. Di sini kita pakai dubbing aja ya, soalnya kemarin ada kendala di bagian suara, jadi suaranya tiba-tiba hilang saat proses save. Jadi kita pakai suara rekaman aja. Jadi mohon maaf apabila gambar dan suara itu tidak sinkron. Ini kita coba spill satu persatu paket pesanan juragan dari Sukabumi, apa aja yang dia order, sama kelengkapannya apa aja, apa aja, sama apa yang harus dipersiapkan apabila kalian mengganti apabila kalian mengganti kaliper memakai Brembo yang depan 4P dan belakang 2P seperti itu. Untuk USD nya ini pakai USD KTM-HT, cuma yang beda di sini dia triple cam-nya sudah ganti pakai Tecmo dan sudah kita setting PNP ke KLX. Armnya pakai arm KTM Super Copy. Ini wheelsetnya juga pakai wheelset KTM. Sebenarnya ini paketan untuk motor KLX 150 pesanan juragan dari Sukabumi, dimana spek peleknya sendiri ini sebenarnya untuk KTM, tapi trombolnya warna merah. Biasanya KTM kan identik dengan oranye trombolnya. Untuk USD nya ini bisa dilihat dari dekat, penampakan segitiga Tecmo udah kita PNP-in, udah kita bikin dudukan kunci, jadi datang itu konsumen tinggal langsung pasang aja tanpa harus rubah atau beli barang-barang yang belum terpasang atau belum ada, seperti itu. Jadi datang udah pasti PNP, nggak paksa. Nah, ini penampakan dari dekat triple cam Tecmo, bisa kelihatan ya, berbeda dengan HT sebelumnya. Kalau Tecmo bentuknya seperti ini. Untuk dari segi harga juga dia jauh ya, karena kelihatannya juga dia lebih enak dilihat sebenarnya, sama banyak variasi kayak lubang-lubang. Emang dibikin 99% hampir menyerupai triple cam Tecmo seperti itu. Ini untuk bawahnya, untuk tabungnya sendiri sebenarnya sama kayak HT, cuma dia beda di segitiganya aja seperti itu. Untuk detail USD nya, nah ini untuk arm KTM Super Copy yang 2024 nya, penampakan dari dekatnya cakep. Bahannya aluminium, kebanyakan belum PNP, tapi ini udah kita setting PNP ke KLX. Jadi buat kalian yang mau pesan untuk CRF, untuk WR, monggo tinggal langsung ke store aja atau Instagram kita. Nah, seperti itu. Ini penampakan dari sampingnya emang cakep nih arm ini. Ini sebenarnya udah kita papas dikit, soalnya dia mentok di bracket. Kalau pakai bracket kaliper Brembo seperti itu, bracketnya juga kan CNC, jadi nanti kita menyesuaikan di bagian bracketnya seperti itu. Makanya kita selalu merekomendasikan kalau yang mau bikin bracket bahan CNC, mau Brembo atau RCB, itu harus dikirim ke sini, soalnya banyak penyesuaian di swing arm dan USD HT nya, banyak perubahan seperti itu. Jadi datang kalau mau langsung pasang ya enaknya armnya atau USD nya dibawa ke sini seperti itu buat disetting. Nah, untuk yang part-part kecil-kecilnya kita spill satu-satu. Nah, di sini ada Brembo RCS 15 Corsa Corta. Kita rekomendasiin pakai RCS 15 karena diameternya nggak terlalu gede, soalnya motornya juga 150 cc. Sebenarnya ada RCS 17, RCS 19, tapi kita rekomendasikan ke RCS 15. Nah, ini kalau dus-dus original seperti ini, kalau yang KW kan sekitar 500 ke bawah ya, atau 1 juta ke bawah. Ini yang original, bisa kelihatan dari barcode-nya tuh, ada settingannya, dia fungsinya
bisa terpakai gitu, bukan sekedar variasi. Untuk kopling ini pakai ACO 1 yang original juga. Jadi pengereman dan kopling benar-benar maksimal, ringan dan enteng. Ini penampakan yang originalnya seperti ini. Sama kaliper Brembo yang belakang, kita pakai yang 2P atau 2 piston. Ini penampakan kalipernya dan bracketnya yang kita buat seperti ini penampakannya. Jadi benar-benar kalau mau pasang kaliper itu harus ukuran harus sesuai, makanya arm dan USD itu harus benar-benar ada di sini seperti itu. Soalnya kan pengereman agak rawan. Nah, untuk depan ini kita pakai kaliper yang 4 piston atau 4P. Di sini bracketnya bisa kelihatan. Kalau arm KTM itu biasanya kita papas sedikit di bagian USD sama bracketnya seperti itu. Sama minyak rem. Nah, di sini banyak konsumen yang nggak tahu atau kurang tahu atau pengetahuan di bagian minyak rem. Nah, kenapa pakai dot 4? Soalnya kaliper Brembo itu rekomendasinya pakai dot 4. Nah, dulu saya pernah pasang Brembo GP4RS pakai minyak rem dot 3 asal-asalan intinya. Nggak lama keluar dari bengkel, dia konsumennya ada konsul kenapa gampang cepat panas atau ngeblong di remnya. Ternyata kesalahan di bagian minyak remnya seperti itu. Ini master belakangnya, konsumennya juga pingin pakai Brembo yang original, cakep nanti kalau udah kepasang, looknya dapet, detailnya dapet. Sama headlamp ini pakai yang Husky Parna billet, jadi lampunya seperti ini. Nanti biar kabel-kabel kita setting dari sini, jadi datang nggak usah menyesuaikan lagi kabel, biar kita settingin di sini. Sama operan gigi ini pakai yang CNC. Untuk gas spontan yang cakep di sini ACO 1. Kenapa saya saran ini? Karena saya sendiri sudah pernah pakai atau pernah menggunakannya. Ini rekomen banget untuk yang mau pakai gas spontan. Emang harganya lumayan mahal, tapi di sini nggak ada KW-nya kalau ACO 1, makanya enak nih kalau beli ini. Cobain aja sendiri, nanti kalian akan tahu ada harga, ada rasa, ada harga, ada kualitas. Nah, ini untuk selang rem menggunakan selang rem Hell. Di sini ada 3 set. Yang depan sebenarnya 150 cm, yang belakangnya itu ada 60 sama 95. Jadi untuk bracket kaliper yang di bawah itu harusnya pakai yang 95. Kalau bracket kaliper yang di atas itu cukup pakai 60 cm. Ini speedometernya yang replika KTM. Nanti kita buatin bracketnya. Sama antilion atau tabung minyak remnya kita saranin pakai RCB yang CNC warna merah. Nanti detailingnya merah, jadi nyambung sama selang rem, sama operan gigi, sama pedal rem. Nah, bracket selangnya juga pakai WR3. Sama CDI nya konsumen ingin pakai dual band, stangnya pakai Neken warna black. Nah, untuk as roda ini pakai KTM. Kenapa saya selalu nyaranin yang udah USD KTM AT, wheelset KTM harus pakai as roda? Soalnya lihat penampakannya lebih enak dilihat, jadi nggak sekedar besi, dia udah satu set seperti setelan rantai sama bosing-bosingnya. Dia masuk ke USD KTM AT dan arm KTM Super Poppy. Nah, ini wheelsetnya yang tampak belakang, depan kita pakai Michelin Road 5, lebarnya 425, trombolnya Z, gearnya pakai Z juga yang ukuran 45. Jari-jari stainless, nempel merah, lebih enak dilihat, lebih gambot. Ini trombol Z-nya untuk KTM warna merah. Udah gatel, pingin dipasang di motornya biar kelihatan semoknya seperti apa. Nah, ini dudukan cakram dan spacer. Kenapa saya selalu membuat spacer atau nyaranin pakai spacer? Karena agar dia itu nggak mentok ke jari-jari. Nah, seperti ini nih, pakai
spacer aja tipis banget, apalagi nggak pakai spacer dia akan mentok. Daripada kita papas kalipernya, sayang kan kalau ori, lebih baik kita tambahin di spacer, kita mainin di bagian spacernya seperti itu. Untuk depan ini lebarnya 300, ban pakai Michelin Power 5, di cakram sama trombol itu dari Z, jari-jari stainless juga nempel merah sama cakep. Untuk cakram ini cakram Supermoto yang lebar, pakai spacer juga sama, dia mentok di jari-jari kalau tanpa spacer, makanya kita buatin spacer juga depan belakang. Nah seperti itu, makanya kenapa saya saranin wheelset atau USD-nya atau armnya dibawa ke situ, agar seperti ini tidak terjadi, atau nyampe alamat kalian tuh ada mentok jari-jari atau ada kekurangan ukuran dan lain-lain tuh bisa diminimalisir di sini seperti itu. Makanya agak ribetnya tuh di situ untuk pembuatan bracket itu. Nah seperti itu. Sama kita coba nanti pasangin si wheelsetnya sama kalipernya di WSD-HT-nya dan arm KTM Super Copy-nya, biar nanti kelihatan saat diputerin tuh ada mentok atau enggak, sama kalian juga bisa menerawang ya saat udah kepasang tuh gantengnya seperti apa. Seperti itu, kita coba pasangin dulu ke arm sama USD-nya. Nah ini penampakan udah terpasang di arm KTM Super Copy-nya, bisa kelihatan. Ini posisi si bracketnya itu ada di bawah karena konsumennya request pingin ada di bawah si kalipernya. Biasanya identik kan kalau original itu ada di atas, kita buat di bawah, makanya selang remnya itu harus 95 cm. Nah ini tipis banget meskipun udah pakai spacer, bisa kelihatan ini ukuran spacernya. Apalagi nggak pakai spacer itu udah pasti mentok di bagian jari-jari si kalipernya itu. Nanti kita coba puterin dia maksimal atau enggak putarannya. Sama bisa kelihatan as rodanya cakep kan kalau pakai arm KTM, nggak sekedar besi gitu, ada variasinya. Nah ini saat diputerin aman, nggak mentok. Coba lagi, aman, maksimal. Ini kalau kita coba posisinya seperti pasang di motor, nah seperti ini nanti tampak bawah kelihatan banget kaliper Brembo 2P nya. Ini kalau kalian udah bisa menerawang saat posisi udah dipasang di motor, nah seperti ini tuh yang mencolok di sini as rodanya kan bisa kelihatan. Udah ada setelan rantainya, dia PNP ke arm KTM Super Copy. Cuma kalau yang trombolnya KLX apa CRF itu otomatis harus rubah di bagian bosing. Kalau armnya kalau trombolnya udah KTM itu otomatis tinggal pasang aja, dia udah lengkap sama bosing, setelan rantai dan lain-lain seperti itu. Nah udah ada lubangnya, jadi kalian yang mau pakai jalur slider itu tinggal masuk aja ke tengahnya seperti itu. Nanti jalur slidernya bisa menyesuaikan bahan CNC atau tubular. Bisa kelihatan detailingnya cakep banget. Ini baut belum kita pasang semua, baru 2, soalnya baru setting aja. Ini tampak sebelah kirinya, kiri nggak kita pasang. Bisa kelihatan kan bautnya itu cuma ada di sebelah kanan aja. Kalau kirinya seperti ini, otomatis dia ngencanginnya cuma sebelah kanan aja seperti itu. Ini untuk penampakan yang udah kepasang di swing armnya. Nanti kita coba spill di USD-HT nya. Nah ini penampakan bracket kaliper Brembo sama WSD KTM sama USD-HT. Seperti ini penampakannya, bisa kelihatan ini bracketnya. Nah ini spacernya seperti ini bentuknya, yaitu biar nggak mentok ke jari-jari.
Nah, bisa kelihatan dari as rodanya. Nah, ini as roda KTM yang depan. Bisa kelihatan bautnya cakep banget nih warnanya. Jadi bukan sekedar besi. Nanti kita coba buka, bisa kalian lihat nanti cara ngencanginnya atau apapun. Nah, seperti ini ketika dibuka, cakep kan? Ya udah ada drat di dalamnya. Jadi pemasangnya PNP, cuma trombol harus udah pakai KTM. Seperti itu. Ini saat kita muterin aman, nggak mentok jari-jari. Ukuran sesuai sama peruntukannya. Meskipun udah pakai spacer sebenarnya tipis banget, apalagi tidak pakai spacer. Di sini juga kita papas dikit di bagian bracket kaliper Brembo-nya. Soalnya ukuran arm atau ukuran trombol KTM itu besar banget, makanya kita coba papas dikit tanpa mengurangi kualitas si USD-nya sendiri. Jadi dia nanti menyesuaikan dengan bracketnya. Seperti itu, aman. Nanti penampakan kalau posisi di bawah seperti ini nih, kalau udah kepasang di motornya, bisa kalian nilai sendiri atau menerawang sendiri saat dipasang di motornya nanti. Cakep. Nanti selangnya itu ke muter ke bawah dari langsung ke atas. Ini cakramnya Z juga. Ini baut belum kita kepasang semua, cuma 2 aja tadi, karena buat sampel di video. Seperti itu penampakannya saat udah kepasang di USD KTM HT-nya. Nah, ini kita papas dikit tuh di bagian ini nih, di bagian dudukan ini nih, makanya armnya harus dikirim ke sini tuh. Nah, di bagian ininya harus menyesuaikan ke bracketnya, karena soalnya kalau nggak dipapas dia mentok ke jari-jari. Nah, ini dudukan orinya seperti ini, dia tebal, makanya kita papas dikit, dibantu nanti sama bracket yang kaliper Brembo 2P nya seperti itu. Tapi kalau misal kalian bisa papas sendiri di rumah juga nggak apa-apa, nggak usah kirim armnya ke sini, jadi tinggal order bracket sama spacernya aja seperti itu. Tapi mungkin nanti akan banyak penyesuaian lagi, soalnya biasanya beda settingan nantinya. Seperti itu. Ini spacer juga kita ukurkan sesuai dengan trombol KTM-nya. Jadi kalau kalian trombolnya KLX apa CRF, nah nanti beda lagi. Biasanya ada yang nggak usah pakai spacer, ada yang harus pakai spacer. Jadi tergantung di bagian trombolnya pakai apa, ukurannya berapa. Seperti itu. Jadi kalau mau request bracketnya di atas juga bisa sebenarnya. Balik lagi ke selera. Seperti itu. Nah, ini kelihatan depan belakangnya. Pesanan konsumen dari Sukabumi. Ini paket hampir sekitar 40 atau 50 jutaan kalau ditotalin. Emang kelihatannya sedikit, tapi barang-barangnya emang barang-barang branded semua. Sama ini masih belum ada yang datang sebagian pesanannya. Ini selang-selang remnya. Nah, dia kalau 60 cm nah dari atas, kalau 95 dia dari bawah ukurannya seperti itu. Jadi selang rem juga pakai yang Hell original, Hell Perform warna merah, sama antilionnya itu sekitar 90 derajat, hampir 90-60 derajat seperti itu. Buat kalian yang mau order selang remnya atau kalipernya, monggo. Buat motor apapun juga bisa untuk bracket sama kaliper. Sama speedometer juga kita lagi buatin bracketnya dulu buat kepasang di USD HT sama headlamp Husky Parnanya. Seperti itu. Makanya kenapa kita selalu minta USD Expedition, USD HT, atau
kalian pakai arm apapun harus dikirim ke sini tuh agar ukurannya itu benar-benar sesuai. Jadi kalau kita asal-asalan kan si bracketnya itu lumayan juga harganya, jadi daripada ada lihat order tapi nggak kepake kan sayang. Lebih baik kalau mau yang dekat juga mending langsung datang ke toko, kalau yang jauh luar pulau ya paling kirim ke sini seperti itu. Ini USD AT nya. Mungkin sekian video dari saya. Maaf kalau suaranya ini dubbing sebenarnya, soalnya kemarin ada kendala atau error di bagian save. Jadi daripada kita bikin ulang, kita gunakan aja video yang ada, kita tambah suaranya pakai dubbing seperti itu. Jadi mohon maaf apabila suara dan gerakan tidak sama. Yang penting kan suara dan gambarnya itu jelas. Jadi terima kasih yang udah nonton. Kalau kalian belum subscribe silakan, biar channel ini terus berkembang. Nanti kita buatin video-video garapan motor lainnya, gak cuma sekedar supermoto. Makanya tinggal like, share, and subscribe. Terima kasih yang sudah menonton. Untuk yang mau order nanti kita taruh link Instagram saya pribadi dan toko di bio. Jadi silahkan untuk dicek di bionya. Terima kasih.